Demi kecantikan ekstrim, seorang gadis menelan cacing pita agar kurus. Demi menikahi pangeran, ia bahkan meminta dokter membuang implan hidungnya karena tak suka bentuknya. Dan pada akhirnya, tanpa anestesi, bulu matanya dijahit satu persatu dengan kait besi. Alasan gadis itu begitu bertekad untuk menikahi pangeran berasal dari peristiwa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Ayah Anna baru saja meninggal dan ibunya yang matre telah membawa dia dan saudara perempuannya untuk menikah lagi dengan seorang bangsawan setempat. Kedua keluarga menjadi satu keluarga baru. Bangsawan itu memiliki seorang putri cantik bernama Amy, yang kecantikannya yang sangat memukau langsung membuat Anna merasa rendah diri. Ibu dan kedua anaknya sudah membayangkan hidup bahagia segera dimulai. Tapi saat makan malam, saat bangsawan mendadak kejang, muntah darah dan tewas seketika. Mereka terpaku. Pria kaya itu pergi begitu saja. Untung masih ada warisan. Tapi putri kandungnya paling berduka. Saat Anna ingin menghibur, ucapan sang adik justru membuatnya bertegun. Bangsawan itu menikahi ibunya karena bangkrut dan hanya mengincar mas kawin. Anna tertegun, menyadari keduanya sama-sama miskin dan hanya mengincar harta satu sama lain. Ia ketakutan dan memberitahu ibunya, namun rumah mereka sudah dipenuhi penagih hutang. Ternyata ayah tirinya berhutang sangat banyak cuy, sehingga aset mereka akan disita. Ibunya harus nombok pakai mas kawinnya demi bayar utang sang ayah. Sang ibu hancur dan lemas. Ia pun putus asa, tak menyangka orang kaya itu ternyata penipu. Melihat ibunya yang hilang harapan, Anna menghibur dan ia bilang ia bisa nikahi pangeran agar masalahnya selesai. Namun ibunya menyuruh Anna bercermin. Katanya tampang begitu jelek, dikasih gratisan pun tak ada yang mau, apalagi dinikahi pangeran. Anna pun berjalan ke depan cermin, sadar penampilannya kini takkan dilirik. Ia tak menyerah, karena menikahi pangeran adalah impian terbesarnya. Tak disangka utusan kerajaan datang berkunjung. Pangeran akan mengadakan pesta dansa 3 bulan lagi dan mengundang semua gadis bangsawan untuk memilih calon permaisuri. Anna sangat bersemangat karena sebagai anak tiri Amy, ia menyandang status bangsawan. Saat menerima undangan, ia tersenyum lebar dan membayangkan berkuda bersama pangeran. Demi mengubah nasib, sang ibu memakai tabungannya demi membayar dokter bedah plastik terbaik bagi Anna. Jika Anna menikahi pangeran, status sosial mereka naik. Dokter itu berjanji mentransformasi total Anna. Lalu ia mengeluarkan tang, mencabut paksa kawat gigi Anna, dan menusuk tulang hidung Anna. Sang adik langsung ketakutan hingga wajahnya pucat. Sementara sang ibu justru tampak sangat bersemangat, karena inilah satu-satunya cara mereka untuk mengubah nasib. Setelah operasi hidung, Anna juga dipasangi penyangga. Di sisi lain, ibunya ke sekolah tari bangsawan, karena untuk menonjol di pesta dansa harus tetap merupakan hal yang sangat penting. Setelah itu, Anna mulai berlatih menari dengan sungguh-sungguh bersama para gadis bangsawan lainnya. Di hari pertama, Anna langsung didiskriminasi guru tari karena penampilannya. Ia dipindah paksa ke barisan belakang, sementara adiknya justru di depan. Ia membuat Anna minder, namun demi pesta dansa pangeran, ia tetap berlatih keras. Tiap malam, ia hanya diberi air lemon saat yang lain makan daging babi yang lezat. Ini karena ibunya ingin mengontrol berat badannya, namun usaha membuahkan hasil. Saat pengumuman peserta, Anna ternyata lolos seleksi. Anna sangat gembira dan membayangkan kebahagiaan mereka bersama sang pangeran. Sejak itu, ia berlatih menari lebih giat lagi. Namun ia baru tahu alasan sebenarnya terpilih, ternyata ibunya menyuap guru tari demi dirinya. Anna sangat terpukul, bagaimanapun ia merasa takkan bisa menandingi Amy. Dan malamnya, sang ibu ingin mencoba gaun, tapi meski sudah sebulan diet, gaun itu tetap tak muat. Anna pun makin terpuruk. Mustahil baginya masuk istana, apalagi menikah.
Ia pun diam-diam ke hutan lalu menelan telur cacing pita. Dengan begitu, sebanyak apapun ia makan, cacing itu akan menyerap nutrisi dan lemak dari tubuhnya. Namun dia tidak tahu efek sampingnya. Usai menelan telur itu, terdengar suara dari hutan. Saat mendekat, ternyata pangeran dan teman-temannya sedang berburu. Melihat pria pujaan hatinya, Anna terpaku. Namun ucapan pangeran justru melukai hatinya. "Anjing kau!" Hingga ia merasa sangat terpukul. Anna yang terpukul pergi dengan kecewa. Namun ia hanya bersembunyi untuk mengintip pangeran itu. Ia bersumpah akan menjadi wanita tercantik agar bisa menikahinya. Saat akan pulang, ia malah mendengar suara saudarinya dari kandang kuda. Anna bingung melihat saudari tirinya di kandang kuda malam-malam. Karena penasaran, ia mendekat namun tertegun melihat Amy bermesraan dengan kusir keluarganya. Ternyata, Amy menjalin hubungan terlarang dengan pelayan itu. Meski saling mencintai, status bangsawan Amy membuat hubungan mereka mustahil dipublikasikan. Apalagi Amy akan menghadiri pesta dansa pangeran dan mungkin terpilih, sehingga mereka takkan bisa bertemu lagi. Demi menebus penyesalan ini, Amy memberikan keperawanannya pada kusir yang ia cintai. Namun Anna mempergokinya dan segera melapor pada ibunya. Setelah mendengarkan laporan itu, sang ibu murka karena Amy yang cantik seharusnya bisa menarik perhatian bangsawan, bukan malah memilih kusir itu. Sebagai hukumannya, ia dipaksa melakukan pekerjaan rumah yang sangat berat dan kotor, serta dilarang ke pesta dansa pangeran. Anna pun merasa senang karena satu persatu pesaingnya kini telah berkurang. Ini mendekatkannya untuk menikah dengan pangeran. Sementara sang kusir diusir ibu mereka, Amy sedih melihat kekasihnya pergi. Akhirnya, hidung Anna pulih dan bentuknya permanen setelah diet dan penyusian penampilannya. Tiap melihat Amy yang cantik alami, Anna tetap merasa tidak sebanding. Ia pun memilih bantuan teknologi dan menjalani operasi tanam bulu mata. Namun metode penanaman bulu mata ini cukup menyakitkan karena dokter menanamkan bulu mata satu persatu tanpa menggunakan anestesi. Setelah teriakan memilukan yang memilukan hati, akhirnya operasi penanaman bulu mata pun selesai dengan sukses. Pada saat yang sama, telur cacing pita di dalam tubuh Anna juga mulai menetes dan bergerak serta makan dengan ganas, sehingga Anna sering merasa sangat lapar. Yang lebih parah lagi, karena cacing pita itu berebut nutrisi di dalam tubuhnya. Rambut Anna pun mulai rontok. Ia menjadi sangat mudah mengantuk. Suatu malam, ibunya tiba-tiba membangunkannya. Ternyata, demi membuat Anna menonjol di pesta dansa, sang ibu sengaja mengeluarkan banyak uang untuk memesan sebuah gaun khusus. Dengan bantuan adik tirinya, Anna berhasil mengenakan gaun itu. Namun karena ulah cacing pita di dalam tubuhnya, wajahnya pun perlahan tampak pucat. Setelah mengetahui bahwa rambut Anna mulai rontok, Tata Busana segera memberinya sebuah wig akibat kerontakan rambutnya. Melihat dirinya di cermin yang tampak benar-benar berubah, merasa semua penderitaan yang ia alami sebelumnya sangatlah sepadan. Namun tanpa ia sadari, adik tirinya ternyata belum menyerah untuk ikut pesta dansa. Diam-diam di tengah malam, ia membuka lemari pakaian. Ia berencana menyelinap pergi ke pesta dansa. Anna yang sedang makan di dapur menyaksikan hal itu. Ia marah, ia segera merobek gaun Amy hingga hancur. Ia menceritakan kepada ibunya apa yang telah terjadi. Anna berkata, "Kakak laki-lakiku sudah tidak peduli lagi, Bu. Pikiranku, bagaimana mungkin putrimu bisa masuk lapangan jika dia tidak berpakaian lengkap?" Dan ibunya berkata, "Kamu akan menjadi gadis tercantik di pesta dansa." Setelah mendengar itu, Anna pun tidur dengan puas sambil memeluk undangan tersebut. Namun Amy yang kesepian diam-diam pergi ke sisi jenazah ayahnya dan menangis. Saat ia tenggelam dalam keputusasaan, tiba-tiba muncul secerah cahaya. Saat menengok, ia melihat mendiang ibunya. Sang ibu berjanji memakai sihir untuk memperbaiki gaunnya yang robek. Namun kekuatannya hanya bertahan sehari.
Sebelum tengah malam besok, ia harus meninggalkan pesta. Usai bicara, muncul sepasang sepatu pesta khusus. Besok sore, Anna memakai wig dan siap ke pesta dansa pangeran. Tanpa sadar, Amy menatapnya dengan senyum penuh makna. Saat para gadis berkumpul, pesta dansa dimulai. Pangeran segera memperhatikan Anna yang sangat memukau. Namun ia tak tahu Anna sebenarnya wanita hasil operasi plastik yang tubuhnya penuh modifikasi. Pangeran yang tak tahu apa-apa itu pun terpukau dengan tarian anggun Anna hingga terpesona usai menari. Pangeran tak sabar mengajak Anna berdansa. Meski Anna tampak tenang, dalam hati ia sudah sangat bahagia. Semua penderitaannya yang ia alami akhirnya membuahkan hasil. Namun sebelum ia sempat menikmati kebahagiaan, di detik berikutnya semua orang selempak menoleh ke arah pintu. Tampak saudari tirinya berjalan perlahan masuk ke dalam istana dengan mengenakan gaun Cinderella. Amy langsung menarik perhatian semua orang. Bahkan sang pangeran pun meninggalkannya dan mendekati saudari tirinya. Anna benar-benar tak percaya. Ia tidak mengerti, padahal gaun saudari tirinya sudah ia robek. Mengapa sekarang bisa kembali utuh seperti semula? Melihat pangeran yang ia cintai kini bergandengan tangan dengan saudari tirinya, ia langsung merasa sangat menderita, seolah baru saja menelan sesuatu yang menjijikan. Saat itu juga, cacing pita di tubuhnya kembali berulah, membuat perutnya terasa mual dan sangat kacau. Tak ada pilihan lain, ia buru-buru lari ke belakang panggung dan mulai muntah tanpa henti. Ibunya pun segera menyusul untuk menenangkannya, lalu berkata bahwa masih banyak bangsawan lain selain pangeran yang bisa ia pilih. Terpaksa, Anna menahan mualnya dan kembali ke panggung untuk berdansa dengan pria lain. Semakin cepat irama dansa, semakin mual pula yang ia rasakan, hingga ia sadar bahwa dirinya hanyalah alat bagi ibunya. Tepat pada saat yang sama, lonceng jam tengah malam pun berbunyi. Jimmy gegas lari dari pesta, menyisakan satu sepatu bordir. Sang pangeran mengumumkan siapa yang memuat makai sepatu itu akan jadi permaisurinya. Di rumah, Anna mengambil pisau dapur dan merebut sepatu satu dari Amy. Keributan mereka menarik perhatian ibu hingga anak mendapat sepatu itu. Namun kaki besarnya tetap tak muat masuk ke dalamnya. Akhirnya, ia mendapat ide yang sangat berani. Gadis itu menyelaraskan kaki besarnya, lalu menggunakan pisau dapur untuk menandai bagian yang terlebih. Kemudian menempelkan telapak kakinya ke bangku. Karena hanya dengan cara itu, jari-jari kaki yang berlebihan bisa masuk dengan cepat. Gadis itu kejam karena ingin memakai sepatu bordir. Jamuan pangeran sebelumnya, pangeran berjanji siapapun memakai sepatu itu akan menikahi dan jadi putri kerajaan. Dan ironisnya, Anna malah salah potong kaki. Harusnya kaki kiri, tapi malah kaki kanan. Namun ibunya hanya tersenyum tipis. Agar Anna tetap bisa memakai sepatu itu, ibunya pun tega memotong kaki kiri Anna juga. Seketika Anna pingsan. Dalam kondisi setengah sadar, ia bermimpi pangeran pujaan datang melamar, dan ia pun berhasil memakai sepatu bordir itu. Namun itu cuma mimpi. Dan tak lama kemudian ia terbangun akibat nyeri hebat di kakinya. Saat itu pangeran datang mencari pemilik sepatu dansa. Mendengar itu, Anna menahan sakit di kakinya dan berusaha memanjat keluar meski tangga sangat curam. Ia tidak gentar dan terus merangkak turun. Namun saat itu, pintu rumah terbuka. Ia mengira pangeran datang menjemputnya. Dan ternyata di depan adalah saudari tirinya. Dan akhirnya saudari tirinya menjadi permaisuri, sedangkan Anna jadi bahan tertawaan. Ia tak menyangka usahanya berakhir sia-sia. Dan untungnya sang adik tetap setia mendampinginya.
Demi menyelamatkan kakaknya menderita karena cacing pita, sang adik memberinya obat cacing. Semua cacing dalam tubuh Anna berhasil keluar. Dan pada akhirnya sang adik membawa kakaknya pergi menjauh dari ibu mereka yang sangat egois. Dan film pun berakhir.